Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Widianto dengan NPM 5042475, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta, di mana materi tersebut ada di pertemuan minggu kedua. Yang mana kenapa saya menjelaskan materi hak cipta tersebut, ya karena menurut saya masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang hak cipta, terutama karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga banyak orang yang malas melaporkan hak cipta tersebut. Maka dari itu kita harus sebelum kita melaporkan hak cipta tersebut, kita harus mengetahui dasar-dasar hak cipta tersebut, ya. Ada 4 dasar hak cipta yang kita harus ketahui. Yang pertama yaitu pencipta. Pencipta itu ya seorang atau kelompok maupun badan hukum yang memiliki upaya dan bertindak dalam pencipta suatu hasil karya. Nah, itu yang pertama, yaitu pencipta. Dan juga yang kedua yaitu ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Bisa kita pahami bahwa ciptaan adalah bentuk akhir dari sebuah karya atau hasil karya itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu hak cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, yang mana hak cipta hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya atau ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu pemegang hak cipta. Siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan pemegang hak cipta? Yang pertama yaitu penciptanya itu sendiri, yang kedua yaitu orang yang menerima hak cipta dari penciptanya. Nah, itulah dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita laporkan hak cipta tersebut. Nah, ketika karya itu tersebut sudah jadi, kita harus melapor kemana gitu kan, supaya mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, supaya kita mendapatkan perlindungan hak cipta, kita harus lapor karya kita tersebut ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu yang bisa kita lapor jika karya-karya kita untuk mendapatkan hak cipta kita. Nah, kemudian tidak semua objek yang bisa mendapatkan perlindungan hak cipta. Kemudian, apa saja sih objek perlindungan hak cipta tersebut? Nah, objek perlindungan hak cipta itu ada 3, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Nah, banyak di Indonesia ini lebih sering yaitu di bidang seni. Jadi di sini kita akan membahas tentang di bidang seni. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan seni. Seni itu segala karya yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya terdapat unsur-unsur estetika atau keindahan. Nah, itu pengertian dari seni. Nah, contoh ciptaan di bidang seni. Apa saja sih contoh ciptaan bidang seni itu? Nah, itu yang pertama yaitu batik, lukisan, karya pahat, kaligrafi, musik, tari, wayang, drama, film, sinematografi, dan juga fotografi. Nah, itu contoh ciptaan di bidang seni. Nah, semisalnya kok karya kita digunakan, dirubah, disebarluaskan, diterbitkan tanpa seizin kita dengan keuntungan dia sendiri, itu juga
bisa mendapatkan sanksi atau hukuman maksimal 10 tahun penjara dan juga denda 4 miliar rupiah. Nah, itu hukuman dan sanksi yang orang yang pelanggaran terhadap hak cipta tersebut. Nah, dan juga ada masa berlaku hak cipta, itu ada 2. Yang pertama yaitu seumur hidup plus 70 tahun setelah wafat. Yang kedua yaitu 50 tahun. Nah, seumur hidup plus 70 tahun setelah wafat itu apa saja sih? Nah, yang pertama yaitu buku, pamflet, karya tulis, drama, musikal, tari koreografi, seni lukis, seni pahat atau patung, batik, lagu atau musik, arsitektur, naskah ceramah atau kuliah, atau pidato, alat peraga dan juga peta. Nah, itu masa berlakunya seumur hidup dan 70 tahun setelah wafat. Nah, masa berlaku 50 tahun yaitu program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya pengalihan, wujud, sampul karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rapai. Nah, itu masa berlaku 50 tahun. Nah, dan juga ada yang bukan termasuk objek perlindungan hak cipta. Apa saja sih yang bukan objek perlindungan hak cipta itu? Yang pertama yaitu hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintahan, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan bidang arbitrase atau badan sejenis lainnya. Nah, itu termasuk bukan objek perlindungan hak cipta. Nah, itulah keuntungan-keuntungan yang kita miliki ketika karya kita dilaporkan kepada hak cipta. Nah, keuntungannya yaitu kita bisa mendapatkan perlindungan hukum, bisa masa berlakunya juga panjang gitu kan, dan juga dapat diwariskan. Nah, seperti itulah hak cipta yang saya sampaikan. Maka dari itu, terima kasih dan sampai jumpa.